Oke, kita akan coba bahas mengenai algoritma genetika. Di sini saya gunakannya programnya adalah Python, PY. Saya kasih nama filenya quiz PY. Di web ini, Mas Firman ini, Firman ITS, mungkin dia dari lulusan ITS ya. Di sini sudah dijabarkan secara cukup rinci mengenai pengenalan dari algoritma, lalu komponen-komponen pembentuk dari algoritma genetika itu sendiri. Kemudian di sini ada bisa dikatakan contoh ya. Contoh dari penggunaan aplikasi algoritma genetika di mana penggunaannya akan mencoba menyelesaikan masalah kombinasi khususnya untuk persamaan yang di sini adalah A plus 2B plus 3C plus 4D sama dengan 30. Kalau dilakukan secara manual itu sebenarnya bisa juga. Kita coba satu-satu, A-nya diisi 1, B-nya 1, C-nya 1, D-nya 1. Apakah sama dengan 30? Kalau belum, maka kita ganti lagi. A-nya diisi 10, B-nya 1, C-nya 1, D-nya 1. Begitu seterusnya. Semua angka kombinasi kita masukkan. Kita akan bisa dapat menemukan kombinasi apakah yang A, B, C, D-nya itu agar ditemukan angka 30. Suatu saat pasti bisa, tetapi kalau manual ya itu kita butuh waktu yang cukup lama atau bahkan lama sekali, bukan cukup lagi tapi lama sekali. Persamaannya sangat rumit sekali. Dengan bantuan algoritma genetika ini diharapkan untuk menemukan nilai A, B, C ini bisa lebih ringkas. Nah, di sini di webnya Mas Firman ini dia sudah menjabarkan step by step-nya secara detail. Kalau dilihat di paling bawah, Mas Firman ini juga menyebutkan bahwa dia juga sudah menyertakan source code-nya, yaitu di grup Yahoo Group. Ya, Yahoo Group. Dia nyatakan source code dalam bahasa Java. Jadi bisa dicoba ini masih bisa di-download atau tidak. Terus kita coba aja untuk menerjemahkan penjabaran dari Mas Firman ini ke dalam bahasa Python. Sebenarnya saya pakai bahasa Python karena mau menunjukkan aja bahwa kalau di sini contohnya kan dia pakai Java. Jadi apapun permasalahan yang kita hadapi, kita bisa selesaikan dengan berbagai macam bahasa sesuai dengan kepakaran kita dalam bahasa tersebut. Di sini saya pakai Python juga, saya mau belajar Python karena Python juga termasuk bahasa pemrograman baru ya. Kalau saya sendiri biasanya lebih suka pakai Delphi karena lebih paham dan spesialisnya di Delphi atau Pascal. Oke, kita coba aja step-stepnya. Untuk step pertama, di sini dinyatakan pembentukan kromosom. Oke, kita copy dulu. Untuk Java, komentarnya adalah pagar. Pembentukan kromosom. Kita buat semacam identitasnya dulu. Print pembentukan kromosom. Kita kasih jarak. Nah, untuk dapat ngetes program ini jalan apa enggak, kita coba untuk
Dalamnya biasanya pakai admin CMD. Ini ada di Python app ya. Python quiz. Oh, ini belum saya simpan. Ya, kalau di sudah jalan aplikasinya dan Pythonnya punya saya sudah terinstall. Oke, berikutnya adalah karena, jadi penjabaran dari langkah 1, karena yang dicari adalah nilai A, B, C, D, maka variabel A, B, C, D dijadikan sebagai gen-gen pembentuk. Oke. Pembentuk untuk kromosom. Batasan nilai variabel A adalah bilangan integer 0 sampai 30. Nah, di sini kan mungkin ada yang mulai tanya nih, kok A ini dikasih batasan integer 0 sampai 30 itu kenapa? Nah, di sini kita bisa lihat lagi permasalahannya, yaitu A plus 2B plus 3C plus 4D sama dengan 30. 30 adalah hasil yang kita inginkan dari penambahan A, B, C, D. Kita lihat di sini posisi A, di sini kan tidak ada angka pengkalinya. Kalau B kan 2, kalau C itu 3, kalau D itu pengalinya adalah 4. Jadi, jika variabel A saja, berarti kan otomatis A ini untuk bernilai benar sama dengan 30, berarti maksimal adalah nilainya 30. Maka dari situ di sini nyatakan bilangan A adalah bilangan integer 0 sampai 30. Kemudian yang B gimana? Sebelum yang B kita lanjut lagi ke A. Apakah boleh lebih dari 30? Boleh. Kita kasih 100, 1000, A-nya itu boleh. Cuma kan di sini kalau melihat permasalahan yang ada, seandainya nilainya A kita isi 100, itu kan juga pasti salah kan. Karena yang dicari adalah sama dengannya 30. Dan nilai 100 itu akan membuat algoritma ini berpikirnya lebih lama. Nah, makanya kalau kita menggunakan suatu algoritma tentunya kita harus tahu dulu batasan-batasan nilai parameter yang akan kita gunakan. Karena hal itu nanti akan mendukung juga kecepatan dari penyelesaian permasalahan yang ada. Kita lanjut lagi. Untuk nilai B, C dan D di sini dinyatakan bilangan integer 0 sampai dengan 10. Kok B, C, D ini 0 sampai 10? Padahal pengkalinya kan beda-beda ini. Ada 2, ada 3, ada 4. Sebenarnya kalau kita mau pisah lagi, B itu ada setelah A ya. Berarti kan kurang lebihnya A tambah 2B. 2 kalinya B, misalnya B-nya 1. Atau dimaksimalkan lah. Misalnya B-nya biar 30 kan berarti kan 15 ya. Nah, 15. A-nya kan bisa jadi 0. Ini maksimalnya. Kalau B-nya 15 kan bisa, berarti harusnya di sini B-nya diisi 0 sampai 15 dong. Itu bisa. Atau C-nya diisi angka, kalau biar dikali sama dengan 30 kan berarti 10 ya. C-nya diisi dengan 10, boleh. D-nya diisi dengan berapa ini berarti? Kalau ini 0, 0, 0, kasihkan 7 sama dengan 28 ya, kurang ya. Sekitar 7 atau ya 7 berarti. 0 sampai 7 D-nya boleh. Cuma di sini mungkin untuk membuat lebih mudahnya aja, berarti kan antara 7, 10, dan 15. Diambil rata-ratanya mungkin 10. Di B, C, D dipukul rata sampai dengan nilai 10. Oke,
Dari informasi ini kita coba terjemahkan ke dalam pemrograman. Jadi di sini kan kita mulai. Ada bagian A, B, C. Kita ketik aja. Bagian A itu diisi dengan bilangan integer 0 sampai 30. Berarti kan bisa dibilang random. Kalau random, di sini berarti saya butuh import random. Ini kelihatan ya layarnya ya. Jadi ini bagian A random karena ada batasannya 30. Oke, lebih cepat kita coba copy paste B, C, D. Tadi yang B adalah 10, C 10, D 10. Oke, nah kita siapkan, kita coba untuk melihat hasilnya. Print isi A sama dengan bagian A. Pas lagi biar cepat. Jadi kalau membuat program itu kalau kita sintaknya sama, cuma beda di beberapa bagian, mending di copy paste. Jadi untuk mempercepat proses pembuatan, jangan semuanya diketik, semua printing. Ini adalah step pertama, kita coba compile. Step pertama, quiz. Nah, ini kita dapat ini. A-nya 2, B-nya 6, C-nya 6, D-nya 6. Karena ini kan random ya. Jadi kalau dijalankan lagi harusnya hasilnya beda. Kita coba lagi. Ah, beda. A-nya 12, berarti kan masih di bawah 30. B-nya 0 karena antara 0 sampai dengan 10. Nah, ini 26 juga masih di bawah 20 ya. Jadi masih aman semua. Randomnya bekerja dengan baik. Oke, ini untuk yang pembentukan kromosom atau langkah yang pertama. Kita lihat lagi di sini. Langkah pertama sudah selesai. Kita kasih penutup mungkin biar ada batasannya. Berikutnya langkah kedua dinamakan inisialisasi. Inisialisasi kita coba di sini. Kita coba buat biar ada ya, dilihat juga enak ini inisialisasi. Jadi kalau membuat program itu komentar sangat diperlukan karena membantu kita untuk mengetahui blok program itu khusus untuk program apa. Karena nanti tentunya kalau programnya masih sederhana seperti ini kita masih bisa melihat dengan nyaman. Tapi ketika nanti programnya sudah kompleks, melihat saja mungkin akan membuat kita jenuh. Kalau ada komentar-komentar ini kan akan mempermudah kita. Kita kasih komentar dulu. Lihat hasil random dari A, B, C, D. Persiapan angka random A, B, C, D. Untuk yang kedua, langkah kedua, proses inisialisasi dilakukan dengan cara memberikan nilai awal gen-gen dengan nilai acak sesuai batasan yang ditentukan. Jadi nilai awal gen-gennya nanti diacak, di mana pengacakannya ini mengikuti aturan
A, B, C, D tadi, tapi di sini populasinya adalah 6. Jadi tadi A, B, C, D yang kita buat tadi adalah populasi yang pertama. Di sini butuh 6 populasi. Nah, kita definisikan dulu aja. Jumlah populasi sama dengan 6. Kita bisa definisikan seperti itu. Lalu di sini nilai awal gen-gen. Gen-gen tadi kan mewakili A, B, C, D ya. Kita juga sebutkan jumlah gen. Jumlah berapa di sini? A, B, C, D berarti 4 ya. Jumlahnya 4. Kemudian dari sini kita mau membuat kromosomnya ini. Kromosomnya ini dengan pengisian angkanya, di mana tiap kromosom ini angkanya acak semua dia. Tidak ada yang kembar, ataupun ada kembar pun kombinasinya beda ya. Misalnya ini kan yang kromosom 4 awalnya 20 sama 6 ini awalnya 20. Tapi yang kedua kan ini 1, ini 5, ini 10, ini 7. Jadi ada angka kembar, cuma kombinasi dari A, B, C, D itu acak dia. Kita perhatikan lagi, untuk kromosom ini ada kromosom ke-1, kedua, ketiga. Dari pembentukannya, itu kan dia macam-macam kayak array ya. Nama sama, jadi variabel array itu adalah variabel dengan nama sama tetapi punya indeks. Jadi selain nama, tapi dia juga punya indeks. Kita perhatikan lagi di dalamnya ini kromosom itu ada A, B, C, D. Nilai A, B, C. Cuma A, B, C, D ini dipisah dia. Sehingga nanti diharapkan kita bisa mengambil kromosom ke-1, gen ke-1 itu nilainya apa. Berarti di sini kan otomatis nilai A, B, C, D ini akan juga menjadi array. Jadi array di dalam array. Jadi kita bisa istilahkan multi array. Untuk yang Python ini, setahu saya untuk multi array kita lebih enaknya definisikan dulu. Definisikan array kosongan atau kerangkanya. Dalam Python, perintah array kosongan ini kromosom sama dengan, ini kan namanya kromosom ya, jadi kita pakai sama aja biar tidak bingung. Kromosom sama dengan array tandanya kurung siku. Saya akan isikan gennya dengan 0 dulu, kosongan, for y in rank dari jumlah gen, dan untuk masalah gen A, B, C, D. Lalu yang kedua adalah untuk jumlah populasi. Jumlah populasinya, jadi di sini saya langsung aja for x in rank dari jumlah populasi. Nah, di sini untuk identitasnya, biar kita bisa tahu itu benar kosong apa tidak, kita coba ini. Kita kasih keterangan dulu aja. Siapkan variabel pendukung. Siapkan array kosongan. Terus ini cek hasil multi array kosongan. Kita mau cetak for ulang in rank dari jumlah populasi, ulang sebanyak 6 kali. Ulang untuk apa? Untuk di print. Lihat hasilnya. Kromosom itu
ulang sama dengan isinya adalah kromosom dari ulang. Ini. Oke, kita coba simpan dulu, jalankan ke atas ini biar kelihatan. Nah, apakah nanti isinya ini? Ya, sudah sesuai ya. Tapi di sini kan ini 1 sampai dengan 6. Ini 0 sampai dengan 5. Oke, biar sesuai tampilan. Kita aja kita tambahkan 1 di sini. Nah, karena array kan mulai dari 0. Tapi untuk tampilan kita biasa menghitung mulai dari 1. Jadi biar tidak membingungkan. Jadi kromosom 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini isinya kosong semua. Terus inisialisasi, di mana kromosom yang pertama tadi kita sudah buat di sini ya. Harusnya kan ini nanti kita masukkan ke dalam sini dulu. Oke, berarti langkahnya di sini. Setelah kita cek hasilnya udah kosong benar. Untuk inputnya sama juga for ulang in, karena perintahnya sama kita copy aja. Ini diisi dengan kromosom ulang sama dengan diisi dengan apa ini? Bagian tambahkan A, bagian B, bagian C, bagian D. Nah, ini. Pengisian dari gen ke kromosom. Dari sini kita cek pengecekannya bersama, kita copy aja yang atas. Cek hasil pengisian. Nah, di sini kita perhatikan lagi kromosom ulang, kan kromosom ini yang tadinya kosong, ini kosong, diisi dulu, lalu cetak. Nah, ini gimana? Kita simpan. Kita coba eksekusi lagi. Nah, di sini akan ada 2. Yang satunya tadi kosongan, semua. Sekarang ada isinya semua. Isinya 25, 7, 6, 6 itu diambil dari definisi sebelumnya ya. 25, 7, 6, 6. Sekarang permasalahannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kan isinya sama semua. Padahal di sini harusnya yang ke 1 saja yang dipakai di sini, sedangkan 2, 3, 4, 5, 6 ini nanti isinya adalah random lagi. Jadi bukan dari satu ini lagi, berarti yang 2, 3, 4, 5, 6-nya kita random. Jadi kita udah punya random nih di sini. Nah, tinggal ambil aja randomnya. Kita copy ke bagian pengisian sini. Kita masukkan ke dalam biar program ini dibaca dalam perulangan sehingga nanti diharapkan untuk kromosom ke-2, 3, 4, 5, 6 angkanya berbeda dengan kromosom yang pertama. Lalu untuk cetakannya biar tadi di sini lebih jelas lagi, ini kan kayak menggabung ya, kita buat spasi biar ada bedanya. Kita kasih print dulu. Nah, batas jarak simpan. Kita coba lagi. Nah, di sini udah mulai jelas. Kita masuk yang awal. A-nya 7997. A, B, C, D. 7997. Kita masuk yang pertama, kromosom pertama. 7997. Kita lihat lagi yang bawah. Kedua, 3, 4, 5, 6 hasilnya beda semua atau angka random semua, di mana sudah memenuhi kaidah bahwa yang A itu antara 0 sampai dengan
30, yang B itu antara 0 sampai dengan 10, yang C itu antara 0 sampai dengan 10 juga, yang D itu antara 0 sampai dengan 10 juga. Ini untuk yang apa namanya ini, hasil dari langkah kedua atau inisialisasi. Jadi kita sudah menerapkan langkah 1, langkah 2 dari pertemuan ini. Untuk langkah 3, 4, dan seterusnya, kita nanti akan lanjutkan di video berikutnya. Jadi tetap stay tune terus. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk dapat lebih berkreativitas. Ini sengaja saya potong-potong karena biar tidak terlalu membosankan video tentang pembuatan programnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.